tiga. Merdeka! Selamat sore, Coach. Mau tanya, konsep Sevenfoldness tentang merdeka itu seperti apa? Bisa diterangkan? Ya, secara keseluruhan kemerdekaan itu adalah tentang hak untuk mengatur diri sendiri dan menciptakan masa depan yang lebih baik sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa, Mas Slamet. Jadi ketika warga itu bisa menentukan mengatur dirinya sendiri, itu sebenarnya sudah bagian dari kemerdekaan. Kita nggak ada yang menekan, ada yang menjajah. Tapi kalau ada masyarakat, ada warga yang dia nggak bisa ngatur diri sendiri, nah itu belum merdeka namanya. Indonesia kan sudah merdeka, tapi ketika dia mau ngambil apa, ditekan, dilarang, nah itu belum merdeka. Nah sehingga kemerdekaan yang sesungguhnya itu apakah di Indonesia sudah betul-betul sudah? Nah kalau dalam konsep seperti ini bisa jadi belum, karena banyak yang kemudian hak-haknya itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri untuk menciptakan masa depan yang lebih baik sesuai aspirasi dan kebutuhan bangsa. Terus yang kedua mengenai kemerdekaan itu ada satu rumus dalam Sevenfoldness, Mbak Slamet, ya, bahwa kalau saja para pejuang kita meminta gaji di depan, upah di depan, mungkin kita belum merdeka. Jadi salah satu pesan yang harus kita ambil adalah para pejuang itu nggak pernah minta gaji di depan, nggak minta upah di depan ketika mau nembak Belanda, nembak penjajah, nggak. Dia ya berkorban. Jadi kalau kita ingin bisa sustainable ke depan dan selalu terafiliasi dengan kebutuhan bangsa, maka jangan berpikir apa yang sudah saya berikan jangan berpikir apa yang bisa saya dapatkan dari negara ini, tapi apa yang sudah saya berikan ke bangsa ini. Nah, orang-orang yang berpikir memberi ini biasanya akan selalu ya terhubung dengan kebutuhan bangsa dan aspirasi bangsa. Nah, kemudian kalau bicara tentang kemerdekaan sendiri, misalkan ya Indonesia sendiri momentumnya sangat tepat ya. Sekarang sudah yang ke-79 ya. 79 ini menjadi momentum yang sangat baik, terutama di Nako Center yang rata-rata kita juga 79 ya, Bunda. Ya. Jadi menjadi momentum yang sangat pas ya. Salah satu yang harus didukung oleh kacamata Sevenfoldness adalah bangsa kita tuh masih kurang percaya diri, Mas Slamet, Mbak Slamet. Di level internasional juga lebih. Misalnya dalam dunia bisnis atau dunia karir. Pertanyaannya adalah kenapa India lebih banyak mendominasi leader-leader di hampir semua bisnis dunia seperti Microsoft, Apple, apalagi misalkan Twitter, Tesla ya. Semua rata-rata orang India. Pertanyaannya apakah kepintaran orang Indonesia kalah sama India? Ternyata enggak juga kan. Orang Indonesia itu kalau bicara nilai atau pelajaran nilainya bagus-bagus. IPK itu bagus-bagus. Tapi problem dari kita itu adalah nomor satu adalah kurang percaya diri. Nah ini yang harus dibangkitkan. Yang kedua, lemah di public speaking. Jadi contoh Mas Slamet nih, saya dapat info dari teman-teman di luar negeri. Ketika ada mahasiswa dikasih tugas oleh apakah owner atau mungkin manajer atau mungkin mitra bisnis, orang Indonesia pasti cenderung kayak menolak gitu. Oh jangan saya, nggak usah saya gitu, lebih baik yang lain. Nah itu ternyata seperti itu dalam dunia internasional kadang-kadang nggak terlalu oke gitu. Karena itu bukan humble sebenarnya. Itu lebih cenderung adalah ya menjatuhkan diri gitu. Bukan kemudian rendah hati. Maka ada cerita yang menarik ketika salah satu pejabat Indonesia ya ketika di Amerika selalu kalau ngelamar tuh ditolak terus. Ternyata ketika dia ngelamar ditanya kamu bisa komputer nggak? Nggak bisa gitu. Tapi ketika dia rubah mindset dia bahwa orang dunia itu senangnya orang yang percaya diri. Kamu bisa komputer nggak? Bisa.
ya. Ternyata bisanya itu adalah dulu pada saat dia masih SMA. Dia bilang, saya tutor komputer. Nah, itu ceritanya Pak Ridwan Kamil ya, dia cerita kayak gitu. Nah, dunia global tuh maunya kayak gitu. Jadi kalau bicara anak pinter, kita tuh kebanyakan anak pinter, Mas Slamet. Banyak. Ya, banyak banget anak-anak pinter. Yang dibutuhkan tuh adalah anak-anak yang percaya diri dan bisa public speaking. Percaya diri ke dalam, dan dia juga bisa bicara dengan baik. Nah, itulah yang sekarang menjadi salah satu konsentrasi di Seven Awareness, bagaimana mengisi kemerdekaan ke-79. Anak-anak kita bagaimana punya percaya diri yang tinggi dan keyakinan mulia, ya, mau dia jadi seorang entrepreneur, harus percaya diri. Saya seorang tukang ojek, percaya diri, nggak usah malu. Ya, nggak usah bandingin dengan yang lain. Kalau dia percaya diri, ya dia akan dandan dengan serapi mungkin, dia akan melayani penumpangnya dengan senyum, dia akan luar biasa. Seorang driver percaya diri, dia tahu bahwa ini adalah pekerjaan utama saya, ya dia akan luar biasa, mobilnya wangi, tepat waktu. Seorang guru percaya diri, ya murah senyum, menyapa anak-anak dengan gembira. Tapi guru nggak percaya diri, ngajar iseng aja loh daripada nganggur. Nah, ini kan repot. Sama siswa nggak antusias, ngajar nggak ada persiapan, nggak ada background pendidikan, guru, karena daripada kosong. Problem terbesar ini kan 80% jurusan itu tidak sesuai dengan pekerjaan. Dia kuliahnya di IPB bagian biologi, kerjanya bagian penagihan. Ada yang kuliahnya di bidang PAI, kerjanya mungkin bagian, bahkan ada teman kita di PAI kerja di bagian hukum. Ada bagian hukum kerja di bagian kasir. Ada banyak yang memang nggak sesuai, banyak. Ya, nggak linear banyak ya. Tetapi satu lagi yang tadi, bahwa dua hal ini yang menjadi sangat penting. Bagaimana membangkitkan diri untuk sadar bahwa dia punya potensi dan keyakinan mulia. Yang kedua, public speaking. Kemampuan public speaking ini yang harus ditata. Public speaking itu kuncinya ada 3. Pertama ada kosakata, intonasi, dan bahasa tubuh. Nah, kita nih masih lemah. Oh ya, orang tua juga sering lemah ketika ketemu anaknya cemburu terus. Ada pimpinan yang ketemu karyawan cemburu terus, ada karyawan cemburu terus. Ya padahal dia ngomong apa, boy? Itu public speaking. Public speaking itu sangat penting. Ketika seorang siswa bisa public speaking, Mbak Slamet, maka dia akan ke sekolah dengan semangat, sehingga si guru tuh kan, seneng lihat anak-anak itu. Ada yang datang sambil cemberut, sambil itu public speaking semua. Itu harus dirombak, ditransformasi di Nakoi School of Character di sini. Itu salah satu harapan saya mengisi di ulang tahun Dirgahayu RI kita ke-79. 2 aja fokus kita. Maka salah satu solusi luaran yang sedang ditawarkan oleh Nakoi Center adalah bagaimana kita mengasramakan, ya, membina anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, mondok di sini atau pesantren di sini atau asrama di sini, boarding di sini selama 21 hari. Seperti buku saya 21 Days. 21 hari di sini, dari malam sampai pagi bersama dengan kita, terus kita glodok itu aja Mas Slamet 2. Pertama dia percaya diri yang tinggi, kedua public speaking. 21 hari di situ. Sehingga kalau dia seorang ustadz yang memang percaya dirinya tinggi, yang ngomongnya juga sopan, ngomongnya juga public speaking juga bagus. Lihat kadang-kadang ustadz yang di masjid tertentu yang ngomongnya kadang-kadang ya public speaking kan ada yang buat orang kalau nggak paham, ada yang membuat orang gerah, kesel, ada yang malah ngantuk. Kalau di khutbah itu, dia menyadari bahwa public speaking itu sangat berperan penting. Itu contoh dalam bidang dakwah misalkan. Dalam bidang banyak hal butuh sekali. Jadi public speaking itu tidak hanya mengenai bicara, literasi bicara bagus, itu kulit luar ya atau es luarnya, tapi gunung es yang paling bawah ini adalah yang disebut dengan belief system dan juga attitude di situ yang juga sangat penting.
banyak memang yang mengubah bangsa ini di pikiran saya, tapi saya sengaja membuat filosofi seperti mengupas bawang, Mbak Slamet. Kalau kan kita bicara negara tuh dari IKN, bicara Cina, bicara mengenai agama, luas banget tentang negeri kita. Tapi saya peras lagi dikupas. Oh, problem kita tuh kayak bawang Brebesnya itu, oh ternyata bukan nggak punya orang pinter, bukan kita nggak punya ulama banyak, bukan kita nggak punya guru-guru hebat, bukan nggak punya orang tua yang gelarnya dokter, bukan banyak. Tapi dua hal ini harus kita bangun. Kalau orang nggak punya keyakinan diri yang tinggi, mau di mana aja dia gagal, Mas Ahmad. Mau dagang, sepi banget sih, gimana? Baru sebulan nggak untung. Saya punya teman buka warung 1 tahun, ya Bunda ya, Pak Zenir. Setahun sepi. Nggak ada pelanggan sama sekali. Yakinnya itu luar biasa. Sekarang orang antri. Istiqomah. Itu keyakinan tinggi. Ya, yang kedua ya public speaking tadi. Nah ini yang public speaking itu kan ada me ke dalam, ada other keluar. Me-nya gimana? Bisikan ke dalam tuh gimana? Oh ya kamu pasti sukses selain itu harus. Itu yang dilatih di Nakoi School itu. Ya kamu juga bisa ya. Insya Allah setelah ini rame, besok orang rame. Itu harus mulai ada. Kita harus bisa menemukan inner voice, suara hati kita ke dalam gitu. Ya sama ya apapun bidangnya, mau Anda kemarin DPR, wali kota, bupati yang belum berhasil ya inner voice dengerin ke dalam baru keluarnya gitu. Nah sehingga ya itu yang mau saya bagikan kepada adik-adik saya di Nakoi Center ya. Kenapa kita sekarang ada namanya Super Karakter Camp yang nginepnya hanya semalam, Mbak Slamet. Tapi pengennya saya itu sebenarnya nginepnya 21 hari. Sekolah nih ada siswa baru, kirim aja 21 hari di sini. Karyawan nih, ada karyawan baru, Mbak Slamet, kirim 21 hari di sini. Ya, ada karyawan mau pensiun, ada kirim 21 hari. Biar muncul tadi itu, dua hal tadi yang harus dibangun. Ya, ada ustadz-ustadz nih atau santri-santri mau lulus nih. Sebelum dia keluar, kirim 21 hari di sini. Ya, Bu. Anak-anak SMK, aliyah, 21 hari. Di sini pembentukan itu kita fokus kedua hal aja, keyakinan mulia, keyakinan yang tinggi, yang kedua public speaking. Nah itu saya rasa juga bagian dari salah satu cara mengisi kemerdekaan, sehingga ujungnya adalah pada kesimpulannya kemerdekaan menurut Seven Warners itu ya artinya yang tadi saya sebutkan di awal, secara keseluruhan kemerdekaan adalah tentang hak untuk bisa mengatur diri sendiri. Bagaimana bisa ngatur diri sendiri kalau dia nggak yakin, Mas Lemet? Kalau ketika dia nggak yakin, diatur orang lain akhirnya. Ya, saya sering menyampaikan kayak gitu. Kalau kamu sudah ambil keputusan, ya yakin walaupun kadang-kadang nggak enak. Kemarin ada juga temen ngambil keputusan masih bingung. Ini gimana ya? Ragu ya, pengennya dapat dua-duanya. Enggak, udah pilih sini ya fokus, ayo gitu. Kemudian yang terakhir ya mari menciptakan masa depan negeri ini ya lebih baik lagi, istilah Seven Warners from good to great, dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Kebutuhan bangsa ke depan apa sih? Aspirasinya apa sih? Ayo kita gandeng bersama-sama ya. Kita kolaborasi bersama dengan Nakoi Center Indonesia, insya Allah. Gitu, Mbak Slamet ya, mungkin jawaban dari Nakoi Center mengenai makna kemerdekaan. Jadi ini juga sambil menyampaikan, ayo kita kolaborasi 21 hari bersama Seven Warners. Terima kasih. Assalamualaikum.